Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irna Andani Zarifah dengan NIM 87818812. Saya berasal dari UT daerah Malang yang tepatnya berada di Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, dengan fokus pada proses lahirnya Pancasila mulai dari masa BPUPKI, Piagam Jakarta hingga PPKI. Teman-teman semuanya, tahukah kalian bahwa Pancasila tidak hadir begitu saja? Dasar negara kita lahir melalui proses panjang, pemikiran penuh dan perjuangan para tokoh bangsa yang ingin mewujudkan dasar negara yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap, berpikir, dan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi landasan dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan Pancasila, Indonesia dapat tetap bersatu meskipun memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Peristiwa penting sidang BPUPKI. Salah satu peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila adalah sidang pertama, yaitu BPUPKI, yang berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa Indonesia membahas tentang dasar negara yang akan digunakan setelah Indonesia merdeka. Beberapa tokoh mengajukan usulan, di antaranya Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Puncak peristiwa ini terjadi pada 1 Juni 1945, ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah dan memperkenalkan 5 dasar negara yang disebutnya Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dari sinilah lahirnya istilah Pancasila yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Peristiwa penting Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Salah satu peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila adalah perumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, dibentuknya Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Alexander Andreas Maramis, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abi Kusenot Sokros Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, dan Ahmad Subarjo. Tugas pertama Panitia 9 adalah menyusun rumusan dasar negara dan pembentukan undang-undang dasar. Hasil kerja mereka melahirkan Piagam Jakarta, yaitu menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Piagam Jakarta tertulis 5 dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila versi awal, yaitu 1. Ketuhanan, yang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta menjadi titik penting persatuan bangsa, karena meskipun para tokoh berasal dari latar belakang berbeda, agama, suku, dan ideologi, mereka mampu mencapai kesepakatan bersama untuk merumuskan dasar negara yang akan
diterima seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa penting sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Salah satu peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila adalah sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Dalam sidang tersebut, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI menetapkan beberapa keputusan penting bagi negara yang baru merdeka. PPKI secara resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, serta menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pada saat itu, rumusan sila pertama Pancasila mengalami perubahan dari yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki beragam agama dan kepercayaan. Peristiwa sidang PPKI menjadi momen penting karena menandai penetapan resmi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang hingga kini menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai Pancasila dalam peristiwa BPUPKI. Peristiwa sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas dasar negara Indonesia dan melahirkan gagasan Pancasila melalui pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nilai yang tercermin yaitu 1. Nilai persatuan. Pada sila ketiga, para tokoh bangsa dengan latar belakang berbeda bersatu mencari dasar negara yang bisa diterima semua pihak. 2. Nilai kerakyatan dan musyawarah. Pada sila keempat, proses sidang BPUPKI dilakukan dengan diskusi dan pertukaran pendapat secara demokratis. 3. Nilai ketuhanan. Pada sila ke-1, semua usulan dasar negara menempatkan kepercayaan kepada Tuhan sebagai landasan moral bangsa. Maknanya, sidang BPUPKI menunjukkan semangat gotong royong, persatuan, dan musyawarah yang menjadi dasar terbentuknya Pancasila. 2. Nilai Pancasila dalam Piagam Jakarta. Peristiwa pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta sebagai hasil kompromi antara tokoh-tokoh Islam dan nasionalis. Nilai yang tercermin yaitu 1. Nilai ketoleransi dan persatuan. Pada sila ketiga, sebagai para tokoh rela kompromi demi menjaga persatuan bangsa yang beragam agama dan suku. 2. Nilai kemanusiaan. Pada sila ketiga, yang tercermin dari sikap saling menghormati pendapat dan keyakinan antar anggota panitia. 3. Nilai ketuhanan. Pada sila ke-1, Piagam Jakarta menegaskan pentingnya dasar keimanan dalam kehidupan berbangsa. Nah, peristiwa ini memperlihatkan bahwa Pancasila lahir dari semangat toleransi, kebersamaan, dan menghargai pendapat, nilai-nilai yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. 3. Peristiwa penting dalam peristiwa PPKI. Peristiwa pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara resmi menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nilai yang tercermin yaitu 1. Nilai ketuhanan dan keadilan sosial. Pada sila ketiga dan kelima, PPKI berusaha menyatukan seluruh rakyat Indonesia setelah merdeka dan menetapkan dasar negara yang adil bagi semua.
2. Nilai ketuhanan pada sila ke-1. Perubahan rumusan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan sikap bijak dan menghargai semua agama. 3. Nilai demokrasi pada sila ke-4. Keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan paksaan. Maknanya, sidang PPKI menggambarkan semangat persatuan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa untuk menciptakan dasar negara yang inklusif dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Refleksi pribadi. Dari proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI, saya belajar bahwa persatuan, toleransi, dan musyawarah adalah kunci keberhasilan sebuah bangsa. Para pendiri bangsa rela berdiskusi, berkompromi, dan mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi kepentingan bersama, yaitu terciptanya dasar negara yang dapat diterima seluruh rakyat Indonesia. Sebagai generasi muda, pelajaran ini sangat relevan bagi menghadapi tantangan zaman sekarang. Di tengah perbedaan pendapat, agama, suku, dan budaya, kita harus mampu menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Nilai-nilai Pancasila juga mengajarkan kita untuk bersikap adil, berkemanusiaan, dan menghormati sesama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia digital. Dengan menetapkan nilai-nilai ini, generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang bijaksana, toleran, dan sikap membangun bangsa yang lebih maju. Dari proses lahirnya Pancasila, kita sebagai generasi muda Indonesia dapat belajar banyak hal penting, yaitu 1. Semangat kesatuan dan gotong royong. 2. Nilai toleransi dan kebijaksanaan. 3. Serta rasa cinta tanah air yang kuat. Pancasila bukan hanya simbol tetapi juga pedoman hidup yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda, kita wajib menjaga nilai-nilai luhur ini agar Indonesia tetap kokoh, damai, dan berkeadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.